Halo teman-teman, selamat datang di channel ini. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering dianggap misterius, tetapi sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita sudah sering mendengar tentang bilangan pi, angka 3,14 yang terkenal karena kaitannya dengan lingkaran. Tapi, tahukah kamu kalau ada satu bilangan lain yang tidak kalah ajaib, bahkan diam-diam hadir di hampir semua cabang matematika, sains, ekonomi, hingga teknologi modern? Namanya adalah bilangan Euler, yang biasa dilambangkan dengan huruf E. Di video ini, kita akan mengenal bilangan E, memahami kenapa ia disebut angka ajaib, melihat bagaimana ia muncul secara alami dalam berbagai fenomena, dan tentu saja membahas implementasinya dalam kehidupan nyata. Jadi, siapkan pikiranmu, karena kita akan masuk dunia matematika yang menakjubkan, tapi tetap dengan bahasa yang sederhana dan membumi. Pertama, mari kita definisikan dulu. Bilangan E adalah sebuah konstanta matematika, mirip seperti pi. Nilainya sekitar 2,71828, dan seterusnya tanpa pernah berhenti, karena E termasuk bilangan irasional. Artinya, angka di belakang koma tidak pernah habis dan tidak membentuk pola yang berulang. Tapi yang bikin istimewa, E bukan sekadar angka acak. Ia muncul secara alami ketika kita berbicara tentang pertumbuhan yang eksponensial. Eksponensial berarti sesuatu yang tumbuh bukan secara linear, tapi berlipat ganda dalam kecepatan yang makin lama makin cepat. Contoh sederhana, bunga berbunga, bakteri membelah, atau uang yang diinvestasikan dengan bunga berbunga. Semua proses ini punya kaitan erat dengan E. Sedikit sejarah. Bilangan ini pertama kali muncul pada abad 17 saat matematikawan sedang mempelajari bunga berbunga dalam keuangan. Tapi, angka E mulai benar-benar populer ketika seorang matematikawan jenius asal Swiss, Leonhard Euler, menggunakannya secara formal pada tahun 1700-an. Dialah yang memberi nama huruf E untuk melambangkan konstanta ini. Uniknya, huruf E bukan diambil dari nama Euler, meskipun kebetulan sama. Menurut beberapa catatan, E dipilih karena itu adalah huruf vokal yang sederhana dan belum banyak dipakai untuk simbol lain. Tapi karena Euler lah yang menyebarkannya, orang-orang sering menyebutnya bilangan Euler. Mari kita masuk ke dalam matematika. Jangan khawatir, saya akan jelaskan dengan sederhana. Bayangkan kamu punya 1 juta rupiah, lalu kamu simpan di bank dengan bunga 100% per tahun. Kalau bunga itu dihitung sekali setahun, setelah setahun uangmu jadi 2 juta rupiah. Mudah kan? Tapi sekarang kita coba hitung kalau bunganya tidak dihitung setahun sekali, melainkan lebih sering. Misalnya, bunga dihitung setiap 6 bulan sekali, atau 12 bulan sekali, atau bahkan setiap hari. Hasil akhirnya ternyata mendekati sebuah angka khusus. Jika bunga dihitung semakin sering, uangmu setelah setahun tidak berhenti di angka 2 juta. Tapi mendekati sekitar 2,718 juta rupiah. Nah, angka 2,718, inilah yang kita sebut bilangan E. Ia muncul secara alami dari perhitungan bunga berbunga yang dilakukan secara terus-menerus. Itu baru satu contoh sederhana. Dalam matematika murni, E juga bisa didefinisikan sebagai limit dari ekspresi tertentu. Misalnya, E sama dengan limit ketika N menuju tak hingga dari 1 ditambah 1 per N pangkat N. Tapi buat kita cukup tahu dulu bahwa E muncul dari ide pertumbuhan berulang dan berkelanjutan. Nah, sekarang bagian yang paling menarik. Di mana saja kita bisa menemukan bilangan E dalam kehidupan nyata? 1. Pertumbuhan populasi dan biologi. Misalnya bakteri. Katakanlah ada satu bakteri yang membelah diri setiap 1 jam. Setelah beberapa jam, jumlah bakteri tidak bertambah secara biasa, tapi melonjak dengan cepat. Perhitungan semacam ini tidak bisa dijelaskan hanya dengan penjumlahan biasa, melainkan dengan fungsi eksponensial yang menggunakan E. 2. Keuangan dan investasi. Seperti yang sudah kita bahas, bunga berbunga adalah contoh klasik. Dalam perhitungan bunga majemuk yang dihitung secara kontinu, rumusnya selalu melibatkan E. Itulah sebabnya E sangat penting dalam dunia ekonomi, perbankan, dan investasi. 3. Ilmu fisika. Dalam fisika, banyak fenomena alam yang berubah mengikuti pola eksponensial. Misalnya, proses peluruhan radioaktif, pendinginan benda panas, hingga perhitungan listrik dalam kapasitor.
Semua rumusnya melibatkan E. 4. Teknologi dan komputer. Kalau kamu suka komputer atau coding, kamu akan sering menjumpai E dalam algoritma, terutama yang terkait dengan probabilitas, statistik, dan machine learning. Sebagai contoh, distribusi normal atau kurva lonceng yang sering dipakai dalam statistik, rumusnya mengandung E. Artinya, setiap kali kamu dengar tentang kecerdasan buatan atau analisis data, di balik layar ada bilangan E yang bekerja. 5. Informasi dan entropi. Dalam ilmu informasi, seperti teori Claude-Shannon, bilangan E digunakan untuk mengukur entropi atau ketidakpastian informasi. Singkatnya, E membantu kita memahami bagaimana informasi dikompresi, dikirimkan, dan diproses. Ada alasan kenapa E disebut angka ajaib. Salah satunya adalah karena E memiliki sifat unik dalam kalkulus. Bayangkan, kita punya fungsi eksponensial. F dari X sama dengan E pangkat X. Kalau kita turunkan fungsi ini, hasilnya adalah dirinya sendiri. Artinya, kecepatan pertumbuhan dari fungsi E pangkat X persis sama dengan nilainya sendiri. Ini tidak terjadi pada fungsi lain. Dan sifat inilah yang membuat E menjadi pusat dari kalkulus, pertumbuhan, dan perubahan. Dengan kata lain, E adalah angka alami untuk pertumbuhan. Teman-teman, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa bilangan Euler bukanlah sekadar angka aneh di buku matematika. Ia adalah salah satu pilar penting yang menopang banyak hal di dunia modern. Mulai dari bagaimana uang kita berkembang di bank, bagaimana bakteri bertambah banyak, bagaimana atom radioaktif meluruh, sampai bagaimana data dikirimkan lewat internet. Semuanya tidak bisa lepas dari peran bilangan E. Bilangan E mengajarkan kita bahwa pertumbuhan itu seringkali terjadi secara berlipat ganda, bukan sekadar bertambah sedikit demi sedikit. Ia mengingatkan kita bahwa dunia ini penuh dengan proses alami yang tumbuh, menyusut, dan berubah mengikuti hukum matematika yang elegan. Jadi, lain kali ketika kamu mendengar kata eksponensial, ingatlah bahwa di baliknya ada bilangan Euler, angka ajaib yang nilainya sekitar 2,718. Tanpa E, banyak teknologi modern mungkin tidak akan ada seperti sekarang. Itulah keindahan matematika. Ia tidak hanya tentang angka di papan tulis, tapi tentang memahami pola alam semesta. Dan bilangan E adalah salah satu kunci pentingnya. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe untuk konten matematika lainnya. Tulis juga di komentar, konsep matematika apa lagi yang ingin kamu bahas di video selanjutnya. Sampai jumpa, dan teruslah kagum pada keajaiban matematika di sekitar kita.